di wilayah Kecamatan Air Tembaga. Hari ini Rabu 24 Agustus 2022 segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Kasubag Keuangan Ibu Purut Boki Gerung, Sarjana Pendidikan, kepada Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Yang kami hormati Ibu Camat, Ibu Olin Tempo, Sarjana Hukum. Yang kami hormati seluruh narasumber yang hadir. Yang kami hormati Dalam rangkaian kehendak selaku kepolisian negara Republik Indonesia dan Negara Republik Indonesia untuk kemuliaan engkau lewat program-program menuju kesejahteraan keadilan bersama. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. termasuk semua ini atau masih ada yang belum hadir? Setiap kelurahan ada berapa? 15 orang. Itu sudah termasuk Babinsa dan Babin Kamtibmas? Ya. Karena adanya sinergitas dengan kepolisian dan TNI, makanya sudah tidak mengundang secara pribadi untuk Babinsa dan Babin Kamtibmas, karena mereka termasuk dalam satgas juga perkelurahan. Makanya sosialisasi ini adalah sinergitas dengan buat undangan sendiri, tapi kalau ketua-ketua satgas boleh menghadirkan tanpa perlu undangan, tolong hadirkan, karena Babinsa dan Babin Kamtibmas juga mendapatkan honor atau tidak dari satgas. Jadi mereka merupakan bagian dari satgas. Jadi sekarang ini pemahaman antara satgas, penjaga posko, kalau satgas, penjaga posko. Nanti sebentar supaya orang ada pemahaman bahwa orang ini satu ikatan, ada tugas dan fungsi pokok masing-masing, tapi berkolaborasi dalam sosial ini. Jadi bukan penjaga posko hanya penjaga posko. Untuk Satgas Covid Kota Bitung per 17 Februari 2022 baru pertama kali ini diadakan sosialisasi. Benar, ada beberapa laporan maupun kedapatan yang diminta oleh Pak Wali Kota. Sebelumnya saya harus sampaikan minta maaf terlebih dahulu kalau memang ada dari Bapak Ibu anggota Satgas Wininentu dan Wininentua, mohon sekali kami katakan minta maaf. Kapan kami selesai dari ini, nanti ada narasumber kami satu sosialisasi edukasi orang harian ke camat atau bilang Pak Lurah, Pak Sekretaris Satgas, tolong bikin akan laporan, nanti kita kasih. Kami masih berkoordinasi dengan Pak Wali Kota. Kami menyidang satu kecamatan tadi malam di Kecamatan Girian dari jam 9 malam sampai jam 12 malam 00. Kami kedapatan 7 kelurahan, 2 kelurahan tidak aktif, dan kami langsung secara WA laporkan ke Pak Wali bahwa kecamatan ini Girian 2 kelurahan poskonya tidak aktif. Nanti ada kesiapan karena kami di tangan Pak Wali Kota juga, dan langsung diawasi oleh kecamatan
pada saat bulan berikutnya dia langsung print dan langsung dibayar. Kalau tidak mengisi laporan harian digitalnya, tidak akan terima di bank sulutnya mereka. Oke. Penjaga posko tidak terima, yang lain bisa terima. Orangnya enggak? Hah? Ada fotonya? Ya? Ada. Oke, nanti coba koordinasi di kelurahan ketuanya. Saat ini diizinkan untuk memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang harus kita lakukan sebagai penjaga posko maupun satgas. Jadi seperti Pak Rangki katakan tadi, kalau kita tidak melaksanakan tugas, Babin Kaptimas mengharapkan kita semua sebagai penjaga posko dan satgas, marilah kita ikut aturan main. Teman yang sebagai narasumber dari segi jurnalistiknya terkait fungsi jurnalis yang mengawal ataupun melakukan peliputan dalam bencana maupun dalam kegiatan satuan tugas. Dan hari ini saya kembali ke materi tentang sinergitas. Jadi tugas tertentu. Jadi satuan gugus tugas COVID ini semangat ini. Jadi ini dibentuk untuk mengerjakan satu tugas tertentu. Contohnya Bapak Ibu sekalian yang dibahas saat musim panen tugas, karena memang akhir-akhir ini kita melihat bahwa ada yang bilang so aman-aman kok itu. Yang namanya tugas tetap kita harus melaksanakan pekerjaan seperti yang lalu-lalu ya, sebagai tugas, karena anda memang dihonor. Kan tidak enak kalau dibilang makan doi gimana ya. Nah, tetapi mereka sebagai petugas yang dipercayakan oleh pemerintah tetap melaksanakan tugas seperti biasa-biasa. Kita harus, makanya sebagai petugas saya hanya menitipkan di situ aja. Satu yang dua, kemudian soal aman memang. Tapi anda enak masyarakat melihat tetap masih ada menggunakan APH, masih menggunakan terpisah, tapi sudah tidak bekerja lagi. Nah, mungkin tugas-tugas dari petugas penjaga. Atas kesempatan yang berikan. Ya, saya perkenalkan, nama saya Bu Heni Cornela Pongo, AMDSH. Baiklah, di siang hari ini mungkin udah pada lapar kali ya, termasuk ngomong. Ya, kita bicara mengenai dokumentasi. Bapak Ibu, Kota Bitung adalah kota kita. Mau tidak mau kita harus mengikutnya. Seperti sebelum acara dimulai sudah sampai kepada peserta untuk semua siap Android, karena sebentar ada pemaparan dari Pak Kurnia mengenai laporan digital, semua dilakukan melalui digital. Dan ini saya mau katakan, kalau kita membuat laporan atau kita perlu dokumentasi ya, karena dokumentasi ini sangat perlu, sangat penting dalam kegiatan, terutama Bapak Ibu Satgas dan semua yang hadir tentunya di tempat ini ya. Seperti itu ya, nanti sebentar lebih jelasnya lagi ada Pak Kurnia memberikan lebih lengkapnya lagi. Tetapi kita harus berhati-hati Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Pasal 2 itu berbunyi setiap orang yang menyebarkan berita bohong atau hoax akan sembarangan yang memberikan foto atau video, kita akan dipidana 6 tahun atau denda 1 miliar. Jadi kita harus menghindari pasal ini ya, pasal 2 UU ITE ya.
Jadi kita perlu waspadai dan cegah dengan cara seleksi. Kita seleksi berita atau laporan yang akan kita beri, terutama ke media sosial ya, media sosial. Jadi berhati-hati ya, jangan kita dapat dari orang terus kita teruskan. Itu juga kita nggak boleh seperti itu ya. Saya pernah kena seperti itu, anak saya tegur ini bohong ini. Jadi kita sangat berhati-hati, kadang-kadang berita itu atau jadi untuk yang menyeleksi misalnya dari kelurahan disebarkan ke media sosial atau bikin laporan ya, atau seperti itu juga dalam pengambilan video atau gambar video. Kalau seperti di mungkin bisa kali ya, tetapi kalau kita mengambil video perorangannya atau individu, kita harus tanya dulu kepada yang bersangkutan, karena itu sangat berbahaya. Kalau yang bersangkutan tidak setuju, itu berbahaya buat kita. Jadi Bapak Ibu, waktu jam 12 waktu siang, ya sebagai penutup dan selalu kita menjadi rema bagi hidup kita, dan tentunya selain kita bisa menerima dan mensyukuri segala bencana yang terjadi itu, tetaplah selalu kita berjaga-jaga dan tetaplah berdoa. Tentunya segala hal itu yang didatangkan dari Tuhan itu baik adanya, termasuk bencana yang ada, dan selalu kita berkoordinasi dan sinergitas selalu kepada aparat pemerintah, baik TNI, Polri, dan instansi yang terkait maupun instansi kesehatan yang ada. Tentunya kita berkoordinasi kerjasama dan saling bergotong royong untuk terciptanya masyarakat yang kondusif, dan kita sebagai garda terdepan gitu. Dan seperti yang sudah dikatakan, mari kita orang selalu berjaga-jaga dan tetap berdoa, dan tiba saatnya kita akan berdoa untuk doa makan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada siang hari ini. Kami semua sudah berkumpul untuk sudah mendengarkan beberapa narasumber dalam sosialisasi integritas ini ya Bapak, sosialisasi sinergitas bagi TNI dengan TNI dan Polri yang ada, instansi kami semua, satgas-satgas yang ada, mengucap syukur ya Bapak. Dan tiba saatnya kami akan beristirahat untuk makan siang. Kiranya Engkau memberkati apa yang akan kami konsumsi nanti, agar menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami, agar kami dapat bekerja maksimal untuk melayani masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Selamat makan. Sosialisasi tahap pertama. Jangan cuma bawa Iya. Ada RT yang satgas, ini boleh kalau ada RT, nanti mau double. Ya ada? Iya. Yang berarti kalau ada mau double. Siapa mau celana itu doi, celana saya. Aplikasi, tentunya teman-teman nggak tahu aplikasi itu apa. Dan ini definisi aplikasinya. Ya, aplikasi adalah sebuah perangkat lunak atau program yang diciptakan, dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat komputer, laptop ataupun smartphone. Keuntungan dari menggunakan aplikasi, ya pertama itu untuk menghemat waktu dan tenaga. Jadi Bapak Ibu satu laporan kita nanti fotokopi, print, jilid, maupun kirim foto. Jadi sibuk sendiri, jadi itu memakan waktu lebih lama. Dan ini laporan nanti masuknya ke jenjang, bukan langsung masuk ke pimpinan. Nah, dengan aplikasi ini laporan masuknya langsung masuk ke pimpinan. Itu keuntungannya manajemen mencetak laporan yang kita bilang lebih simpel dan semua sama di laporan.
nggak lagi beda-beda dah. Nah, siapa yang kuat, jadi dia yang akan nanti menerima hasilnya. Jadi bagi yang tidak membuat laporan, salah sendiri loh, begitulah istilahnya. Lanjut ya. Yang satu foto kegiatannya. Jadi ya, dan itu kita foto-foto aja dulu dalam satu hari. Biar laporannya kita isi sore atau malam, atau pas lagi ada gangguan kita tunda jadi besok. Karena jadi tanggal kan kita harus menyesuaikan. Ya, tapi ingat foto itu pakai yang aplikasi timestamp. Jadi jangan sampai tanggalnya dengan fotonya berbeda. Mengenai sinergitas dengan TNI Polri dan sanksi vertikal, tapi kita dasar jasa untuk kebencanaan jadi materi kebencanaan. Masih semangat ini? Semangat. Ya. Ini sebetulnya Bapak Ibu penyegaran ulang, Bapak Ibu, karena kita dapat SK Satgas Covid dan bencana lain. DPP di SK Wali Kota mengenai Satgas Covid dan bencana lain. Itu bukan cuma Satgas Covid. Hanya mungkin dalam beberapa waktu ke depan, 1 minggu depan, itu mau diganti. Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut. Bencana adalah peristiwa kerusakan lingkungan, kerugian atau benda, dampak kesehatan dan psikologis. Nah, sebagaimana definisi itu ada 3 berarti, karena faktor alam, non alam, dan manusia. Sudah diatur sesuai dengan undang-undang. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa